Zinatul Qabul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi min kitab nafa'ana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sekarang sudah sampai pada bab al-ghuslu, yang untuk bab wudu telah selesai. Sekarang bab mandi, al-ghuslu, mandi. Meskipun kita semuanya ini selama ini ya sudah bisa mandi. Ini dalam arti adalah mandi besar, bukan mandi seperti biasanya, mandi besar. Nanti kita bahas bersama. Barangkali nanti terkadang memang sering melakukan tapi tidak sesuai dengan syariat yang ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu utawi iki iku bab nerangaken bab adus. Mal ghuslu ma iku apa al-ghuslu utawi ghusl utawi adus. Wa ya utawi ghusl iku ghuslu jismil insan, basuh awake menungso kulihi sekabehane awak, min a'lar rosi sawit saking dukure sirah ila muntaha sehingga katok-katoke basa mbiyen ku sampai notok ndukur. Katok-katoke kodamaihi delamaane wong. Lan sampai ana istilah sidratul muntaha. Langit notok ndukur sidratul muntaha. Hadis yang diarani atus niku membasuh badan manusia. Yang kita bahas adalah tentang manusia, bukan memandikan hewan atau apa, tidak, tapi membahas manusia yang masih wajar seperti kita, masih hidup. Nanti kalau sudah mati juga sama, yaitu membasuh badan manusia dari keseluruhan, dari mulai atas rambut, atas kepala dalam arti rambut sampai ujung kaki. Itu penjelasan sementara tentang al-ghusl. Terus sekarang karena ini yang dibahas dalam mandi yang bersifat wajib, maka yang jelas nanti ada syarat rukunnya seperti wudu. Wudu juga ada fardunya wudu, ada syarat rukunnya wudu. Mandi juga begitu. Ini khususnya untuk teman-teman yang masih muda. Apa gak kawan terus itu aduh, cuma kan tidak mandi khusus seperti yang dipakai sini. Nah, saya guys, uang itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kam furudul ghusli, kam itu biro furudul ghusli utai biro fardune adus. Furuduhu utawi biro fardune adus iku salah satu ono telu. Di fardunya mandi ada 3 dan ini pun harus kita lakukan saat mandi. Kalau dari salah satunya tidak kita lakukan, maka mandinya tidak sah. Apalagi ini masalah mandi kemudian nanti ada hubungannya dengan ibadah yang lain yang bersifat harus mensucikan diri dari hadas dan najis. Mandinya gak sah, sholatnya gak sah, untuk mau coba baik mau coba dan nanti bisa berdosa. Ini makanya bab mandi juga wudu dan mandi. Siji aniyatun niat inda ghuslil awwali juz'in, nalikane basuh kawitane bagian minal badani saking awak. Pertama, niat dulu, harus niat. Nek niat ya gak sah. Terus bentuknya niat itu adalah kita baca dalam hati. Bagaimana
ghusla li rabbil hadasil akbari menakul wudu barang itu niat ingsun wudu atau maitul wudu li rabbil hadasil asghari itu untuk mengawali rukun saja, mengawali cara kita untuk melaksanakan berwudu. Terus bentuk niatnya ada di dalam hati. Kalau wudu dulu kan waktu membasuh muka ya, waktu membasuh muka terus dalam hati berbunyi. Sama dengan sholat, kalau kita mengangkat tangan Allah, mulutnya bunyi Allah, terus hatinya berbunyi saya niat sholat dan seterusnya. Mandi juga begitu, yang dibasuh pertama kali saat kita membasuh apa yang kita basuh dalam satu fisik badan ini. Nek basuh tangan dhisik ya pas basuh tangan. Basuh tangan dhisik. Apa tidak kepala dulu, jangan. Masalahnya ada juga dalam ilmu fikih yang mengatakan nek adus iku ojo sirai dhisik. Itu nanti apalagi kalau waktu panas ya. Waktu tanam gawe niku awak kan bromos panas. Terus kita basuh langsung dari kepala, itu bahaya. Itu bahaya. Ini contoh ini sudah jelas itu. Ada contoh, saya punya teman begitu. Jadi dibasuh langsung dari kepala. Akhirnya apa yang terjadi? Yo langsung kayak ada gumpalan dalam mata itu yang terus gak sehat lah. Jadi langsung gak sadar di dalam kamar mandi. Itu bahaya. Jadi dari kaki dulu kita baru seret ke atas. Kalau es kerasa adem baru kepala. Itu caranya gitu. Nomor 2 izalatun najasati ngilangi najis minal badani saking awak. Barangkali ada tubuh kita yang terkena najis atau apa, pokoknya sejenis najis kita hilangkan dulu. Dan sampai najisnya tidak dihilangkan. Makanya kita itu dalam Islam itu memang hati-hati betul. Apalagi kita kalau waktu punya pekerjaan umpamanya biasanya ngecat, itu terkadang kita kena cat walaupun cuma 1 titik, tapi air tidak bisa meresap melalui apa itu cipratan dari cat itu juga enggak sah. Terus kena minyak, kemudian mungkin kena hal-hal yang lain yang bersifat bisa menempel pada kulit, kemudian kalau dilewati air tidak bisa meresap ke kulit, itu bisa tidak sah dalam sholat atau wudunya, wudu atau mandinya tidak sah. Itu izalatun najasati minal badani. Nomor 3 wusulul ma'i nekani banyu ila jami'il basyarati marang sekabehane kulit wasyari lan rambut. Pertama niat, kalau kita sudah niat, airnya sudah jelas dalam hati. Di waktu membasuh tangan, yang bawah dulu pokoknya. Itu terus kita niat. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhu lillahi. Bagaimana apa itu harus diucapkan? Ya, kita ucapkan tapi tidak keras. Tidak keras. Hati niat itu kita ucapkan dan dasar juga ada dalam hati kita. Hati piye muni? Niat ingsun mandi ngilangno atas gede waktu krana Allah. Tentu yang pertama niat dulu. Harinya terus awake diguyang mulai disiram mulai sirah sampai ujung kaki. Jangan lupa rambut kita yang mungkin biasa pakai minyak rambut itu harus dibersihkan, harus dihilangkan minyaknya. Kita akan khawatir nanti antara air itu tidak bisa meresap ke rambut itu, maka minyak rambut harus dihilangkan. Dengan cara apa? Ya pakai sampo. Apakah mandi harus pakai sampo? Tidak. Untuk menghilangkan hal-hal yang menempel pada rambut sehingga air tidak bisa sampai menyerap ke rambut itu yang dimaksudkan. Kemudian ganggangannya awak nih, ganggangannya awak ini.
iki sampeyan usahno mandi ku ngene iki sampeyan ngene. Pemane sing pakai akik ini. Apa dicopot gak? Pokoknya digoyang ki kudu diopa-opa. Wudu juga begitu. Kemudian telinga, iki sing kadang gak rasa sampeyan siram teko nduk. Kok sing kene lho. Bila ana tuku aneh. Lah, ana dalane. Iki nek digondhok tok jelas gak kena banyu. Ini bisa tidak bisa sah mandinya ya itu. Dia wis iso iya dibalik bocor. Ini juga begitu. Terus yang dalamnya bagaimana? Rodo sampai untuk mandi. Nek kayak banyu. Satu, gak usah dikerocok ini gak. Jadi ini dari air terus rodo untuk mandi. Kemudian kayak usahakan. Terus selakangan iki sampai usahakan ojo sampai ono banyu sing gak iso kena nang kulit. Walaupun cuma 1 titik itu bisa tidak sah mandinya. Nah, ini mengenai ilmu fikih itu terkadang juga memang ya ngatur kita dengan seindah mungkin, sebaik mungkin bagaimana bisanya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Syarat rukunnya kan harus itu. Nah, ini bab mandi. Malah guru saya dulu menyampaikan begini, sampai mandi besar iku nek wayahe basuh tiba sing selakang niki nek iso iku rodok ngedene oleh niku ana kulit sing mlebu nggih gone dubur niku iku digena titik terus diusap terus digrojoki. Begitu, saking hati-hatinya gitu, saking hati-hatinya. Nah, itu juga bagus. Ya, makanya kita pokoknya harus berhati-hati. Jangan sampai ibadah kita sungguh-sungguh, tapi untuk syarat rukunnya kita tidak sampai pada hal-hal yang mengesahkan itu. Itu jangan sampai begitu. Terus mandi. Terus niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Niatul husli ma iku apa an-niyatul husma iku apa niatul husli utawi niate adus. Insyaallah apa kabeh ya utawi niat iku nawaitul husla li raf'il hadasil akbari. Nawaitu niat sapa ingsun al husla ing adus li raf'il hadasil akbari krana ngilangake hadas kang gedhe. Kita paham ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil untuk menghilangkan dengan cara berwudu. Kalau hadas besar akan pulang dengan cara mandi besar. Bukan cuma mandi, tapi mandi besar. Ini maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadasul akbar. Terus hadas gede ku apa? Ma iku apa al hadasul akbaru utawi hadas kang gede. Wa ya utawi hadas gede iku kulluma kabehane barang aujaba kang majibake apa ma al-husla ing adus. Arti semua yang mewajibkan kita untuk mandi besar yaitu jenis hadas kecil. Nah, hadas kecil semua yang mewajibkan kita untuk menghilangkan hadas kecil itu hadas kecil. Yo. Apa wae sing wajib didusi sampai mandi besar itu? Sore ma iku apa alladzi utawi perkara yujibu kang majibake apa al-husla ing adus. Ma iku apa alladzi kang utawi perkara yujibu kang majibake apa ma al-husla ing adus. Al-janabatu yaiku jinabat. Maksudnya jinabat itu apa? Kemriku diarani al-janabatu iku metu mani. Niki kulo setiap maca ngeten niki kulo sik tanda tanya. Enten hubungannya kali ngaos nek waktu poso ngoten niku saya pernah bertanya. Niku sik kulo tanda tanya. Kene kulo terusne. Al janabatu iku metu mani wal haidulan haid kanggo wedok. Wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan nglairake wal mautu lan mati. Wong wis mati wajib metu maniku al janabatu maksudnya metu maniku apa
mesti saat bergaul dengan suami istrinya. Ya tidak. Terkadang kita itu karena syahwat yang besar bisa keluar mandi, kan begitu. Mimpi, nah itu wajib mandi juga itu. Mimpi sampai keluar mandi. Ini loh, jadi tentang al-janabah ini yang sering saya pikirkan itu sampai sekarang. Karena dulu saya sampaikan itu waktu saya ngaji ikut Kiai Arif itu begitu. Idal takol kitanani wajib berwuslu. Apabila bertemu dua kitan dua, kenapa disebut kitan dua? Oh itu yo sunat iwa, cuma sunat tidak rame-rame. Anak ketemu lanang wong barang sing disunat, lanang utawa wedok, ketemu tok ngene iki lho. Wajib berwudu, wajib hadir. Tapi temriki mboten, ten ngene yang dijelaskan oleh Ustaz Tengku. Mboten. Walaupun itu sudah duhur, sudah masuk, tapi tidak keluar mandi. Tidak wajib mandi. Kan begitu penjelasan ini kok. Maka ada cerita seorang sahabat yang mau sholat asar, mau sholat kemudian terus bergaul sama istrinya, gopo, akhirnya terus tanya ke Rasulullah, terus kalau usah mandi, cuma basuono, rijikono, takarmu itu. Nah, sepertinya Mbak Yai itu luwih hati-hati menjelaskan tentang penjelasan hilal takut kintangan. Nah, ketemu dok, nemplek dok itu wajah bagus. Sampai sekarang saya juga melakukan itu. Andai kata nggak sampai terjadi apa-apa, nggak sampai duhur, nggak sampai masuk, nggak sampai keluar, itu wajib mandi. Bisa mulai hati-hati, dia saya mulai gitu, saya mulai. Tapi bagaimana Pak dasarnya dalam hadis juga begitu. Lah saya juga membaca punya kumpulan hadis sokai sami ini tak golek temen. Lho iya temen ya, mek ngono dok. Haji mek dikongkon bahas widok gak adus. Nah kalau memang sudah dalam hadis sokai berbunyi seperti itu terus saya agak goyah, pikiran saya. Nah tapi terus goyah dia pokoknya kok hati-hati. Ya harus tetap saya lakukan, walaupun nggak sampai keluar itu kita apabila bertemu ya harus mandi. Atau kilo hati-hati nih ngono ae. Wal haidu haid wa nifasu nifas itu darah yang keluar saat melahirkan. Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan saat melahirkan. Apa ada perempuan yang tidak mengeluarkan darah waktu melahirkan? Ada itu. Tapi langka, masuk orang langka dari keluarga Rasulullah itu istri Rasulullah, bukan istri Rasulullah, putrinya Rasulullah. Iya, Sayyidah Fatimah. Melahirkan cuma mengeluarkan darah satu tetes, cuma satu tetes. Tapi apa ada yang lain belum tahu. Nah dengan cerita seperti itu cuma satu tetes, bukan ewe suci, ya gak mandi meneng, bukan wajib mandi lagi. Nah, karena darahnya sudah tidak keluar lagi. Itu darah nifas wal wiladatu dan melahirkan, melahir lagi wal mautu lan mati. Mati wajib dimandikan, artinya mandi besar. Sementara itu dulu, nanti insya Allah ketemu lagi. Kita lanjutkan ke mal janabatu, apa jinabat itu. Teman-teman, kita tutup badan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa kemudian kami katakan